Jadi dia juga butuh sekali untuk istilahnya kenyamanan, kehangatan, begitu ya. Kehangatan. Karena untuk ayam ini kan di mana anak ayam ini belum bisa memproduksi panas tubuhnya sendiri. Halo Sobat Berlin, dimanapun Anda berada. Saya Tian, dan kali ini kemarin kan kita sudah bahas tentang Berlinnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang check-in. Tapi jangan lupa dulu, kita harus menyapa tim ahlinya dong dari Berlin mana. Halo Pak Gatot. Halo Mas Tian, halo Sobat Berlin, selamat ketemu lagi ya. Nah, ini Pak Gatot, kan kita harus benar-benar diperhatikan ya, check-in ya. Selain kita membeli DOC itu kan, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kalau kita membeli aja terus selanjutnya nggak tahu kan ya bagaimana gitu ya kan. Nah ini check-in itu apa aja sih Pak Gatot yang harus dipersiapkan? Kalau persiapan itu tentunya dari persiapan kandang ya, terutama kalau kandang ini sebelumnya sudah kita pernah pakai untuk pelihara ayam. Jadi di periode sebelumnya sudah ada pelihara ayam, sehingga dia harus benar-benar dibersihkan dulu. Jadi prosesnya kalau misalnya itu sebelumnya sudah ada kita pakai untuk pelihara ayam, maka ketika ayam ini sudah afkir. Sudah dijual, itu misalnya, maka yang pertama dilakukan adalah secepat mungkin mengeluarkan semua kotoran yang ada di sana. Ya, sebelum misalnya itu kita membersihkan kotoran itu, sebaiknya kita spray dulu pakai disinfektan di tempat yang kotor itu, tempat yang kotor itu ya, baik itu kotoran ayam, litter bekas dan sebagainya. Kita spray dulu dan kita diamkan dulu mungkin 24 jam. Maksudnya apa ya? Tentunya maksudnya supaya kalaupun ada mikroorganisme ataupun misalnya vektor ini sih pembawa penyakit ya, misalnya terkenalnya itu Frankie istilahnya begitu ya, Frankie. Kayak nama orang Pak? Kayak iya, keren ya namanya, tapi keren dia juga kayak sih. semacam kutu, semacam gitu ya? kutu apa ya, kumbang kecil itu lah, semacam begitu. Ini dia juga bisa membawa penyakit. Maka dari itu kita sebelum itu kita bongkar kotoran itu, kita spray dulu. Harapannya kalau itu sudah vektor-vektor itu sudah mati, maka ketika kita bongkar dia tidak akan bisa pindah ke kandang yang lain, karena bisa jadi kita dalam satu tempat itu ada 2 atau 3 kandang di usia yang berbeda misalnya begitu ya. Berarti termasuk pencegahan agar tidak menyebar itu ya, supaya tidak menyebar. Jadi dari awal sudah dibuat begitu. Nah setelah itu kotoran dikeluarkan secepat mungkin. Setelah dikeluarkan segera dicuci itu kandang gitu ya. Kandangnya nyucinya ya seharusnya itu menggunakan air dengan tekanan tinggi ya. Sprayer tekanan tinggi begitu, supaya betul-betul kotoran yang menempel di dinding dan sebagainya, di dinding, di litter, di lantai atau di peralatan itu misalnya, itu sesegera mungkin itu hilang. Ya, kenapa ini harus hilang? Karena 80% keberhasilan disinfeksi di kandang itu ditentukan oleh kebersihan kandang itu. Artinya ketika misalnya di dinding ada bekas kotoran nempel segini misalnya nempel dan itu tidak dibersihkan, maka ketika kita spray, maka bagian dalam dari dinding ini kan kotoran yang menempel ini kan tidak terkena oleh disinfektan itu gitu ya, sehingga nanti ya bisa dikatakan kita akan gagal, sia-sia aja kita melakukan spray seluruh ruangan, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang tidak terkena disinfektan secara maksimal gitu ya, makanya dia harus bersih gitu ya. Malah jadi 2 kali kerja Pak ya kayak gitu ya. Iya, ya akhirnya kita rugi gitu ya. Kita sudah buang-buang tenaga, waktu, kemudian biaya untuk disinfektan. Tetapi pada akhirnya kita harus gagal oleh hal-hal yang macam begitu. Nah, satu. Jadi itu satu kebersihan kandang. Nah, setelah kandang ini bersih, maka sebaiknya kandang itu harus diistirahatkan ya sekitar 14 hari ya, 2 minggu lah. 14 hari. Ya, dalam keadaan bersih ya. Dalam keadaan bersih itu kita istirahatkan dulu itu kandang, syukur-syukur kita treatment, kita spray
pakai desinfektan. Tiap hari itu Pak ya? Ya bisa 3 hari atau 2-3 hari sekali misalnya dalam keadaan tertutup ya. Sehingga nanti itu tidak sampai terkontaminasi lagi oleh virus atau apapun yang dari luar ya. Jadi kita istirahatkan dulu 2 minggu sekitar 14 hari dengan tujuan supaya pengaruh dari sisa-sisa barangkali penyakit atau kuman atau apa dari ayam-ayam yang terdahulu itu sudah diharapkan benar-benar dia bersih. Jadi ketika nanti ada ayam kita datang, nah tempat sudah ready, bisa dikatakan bersih lah gitu ya, higienis. Nah terus untuk komponennya itu apa aja Pak? Yang di dalam kan tadi udah bersih, steril ya kan. Terus komponen di dalamnya itu ada apa aja? Ya kalau untuk kita persiapan untuk ayam kedatangan ayam atau chicken istilahnya. Nomor 1 tentu harus ada, kalau kita melihara spesimen postal ya, pakai lantai itu, bukan baterai ya, bukan single cage istilahnya. Itu kita pakai liter istilahnya, baik itu dari sekam bisa atau serutan kayu misalnya. Itu harus, itu nomor 1. Kemudian nomor 2 kita siapkan pemanasnya atau indukannya atau brooder ya istilahnya, yang terkenalnya itu brooder. Begitu. Kemudian yang ketiga tempat makan, tempat minum. Itu. Yang keempat pembatas ya. Nah, istilahnya chick guard. Chick guard itu guard itu kan menjaga tuh. Chick itu ayam menjaga ayam, jadi kayak lingkaran. Kalau dia berbentuk lingkaran, ya dia berbentuk lingkaran yang tingginya kira-kira ya 60 cm begitu cukup untuk supaya ayam tidak lari-lari ke sana kemari. Jadi terfokus di tempat di pemanas itu. Nah, begitu. Nah, untuk perlakuan sendiri ini kita harus mempersiapkan perlakuannya harus ya kayak gimana itu Pak? Dielus-elus kayak kan enggak gitu. Perlakuannya seperti apa itu? Jadi ayam ini, anak ayam atau diolcik itu kan sebenarnya nggak beda-beda amat dengan bayi ya. Dia kan statusnya juga bayi. Baru lahir ya kan? Iya, baru lahir. Jadi dia juga butuh sekali untuk istilahnya kenyamanan, kehangatan gitu ya. Karena untuk ayam ini kan dia ini sampai dengan usia 2 minggu itu istilahnya ada istilah di dalam ilmu perayamannya itu adalah poikilotermik. Jadi poikilotermik. Jadi poikilotermik adalah kondisi di mana anak ayam ini belum bisa memproduksi panas tubuhnya sendiri. Gitu. Jadi dia kalau misalnya suhu lingkungan dingin, ya dia tidak mampu menahan itu, gitu ya. Akibatnya ya tentunya kalau dia kedinginan, dia akan selain gerumbul juga akhirnya nggak makan, nggak minum, ya bisa juga dia mati karena tumpuk-tumpukan dengan temannya begitu ya, saling menumpuk dengan temannya sehingga kesulitan bernapas gitu ya. Bergerombol gitu ya. Bergerombol. Karena kan juga banyak. Ya karena dia butuh anget gitu ya. Akhirnya gitu. Nah, yang kedua, setelah 2 minggu barulah ayam itu mempunyai sifat dia bisa memproduksi panas tubuhnya sendiri atau homeotermik gitu ya. Itu setelah 2 minggu. Makanya minimal sampai dengan 2 minggu pertama kehidupan ayam itu harus dibutuhkan pemanas. Ya, syukur-syukur bisa 3 minggu. Ya 3 minggu lebih baik begitu ya. Nah, supaya benar-benar ayam ini mendapatkan kenyamanan gitu ya. Nah, gitu kan, seperti itu. Ini kunci pertama itu ya. Jadi terutama sekali sebetulnya ayam itu yang menjadi kunci keberhasilan pemeliharaannya itu adalah 48 jam pertama atau 2 hari pertama. 2 hari pertama. Bapak atau teman-teman semua. 2 hari pertama ini jangan sampai lolos lah, jangan sampai luput gitu ya. Ya artinya jangan sampai suhunya terlalu panas, terlalu tinggi atau terlalu dingin. Kalau terlalu panas, ayamnya juga kepanasan minggir, akhirnya nggak mau makan, nggak mau minum, karena jauh dari tempat makan, tempat minum. Kemudian kalau terlalu dingin gerumpul aja, tidur aja, akhirnya nggak makan. Ya nggak makan juga, karena dia begitu. Ayam ini kan mencari kehangatan. Dia butuh
butuh itu karena dia belum bisa memproduksi panasnya sendiri tadi. Jadi kemudian juga ini penataan tempat makan, tempat minum itu harus rata, harus terdistribusi dengan baik gitu sehingga memudahkan ayam untuk makan, untuk minum. Ya karena ayam ini sifatnya adalah dia ini tidak pergi-pergi dari tempatnya itu, dia sukanya ya di tempatnya itu. Kalau katakanlah dia sudah bertempat di ujung misalnya, ya dia akan di situ terus. Kalau di situ nggak ada tempat makan, nggak ada tempat minum, ya dia diem aja sampai mati pun juga bisa jadi akan begitu. Bakalan diem gitu, Pak? Iya, makanya yang terjadi itu seringkali biasanya nanti di usia sekitar 4 atau 5 hari itu mereka akan terjadi seperti dehidrasi ya, kakinya kering, badannya kecil, kemudian juga sayapnya seperti membuka begitu. Ya itu akibat dari kesalahan di 2 hari pertama masa brooding lah, masa pengindukan ayam itu. Jadi sangat riskan Pak ya 2 hari. Ya 2 hari pertama ini pertama kunci ya, bisa dikatakan kunci dan ini seringkali orang mengabaikan. Ya. Kemudian yang lebih penting lagi teman-teman Berlin bahwasanya ketika ayam itu datang check in tadi itu, maka betul-betul tempat itu harus sudah siap, artinya suhunya sudah anget, sudah sesuai yang dibutuhkan oleh ayam. Nah jangan sampai nanti ayam datang baru dinyalakan pemanasnya, telat Pak. Ya itu kasihan nggak boleh juga, ya. Nah itu nanti ayam akan satu kedinginan, 2 kali juga bisa kepanasan karena di awal-awal nyala biasanya pemanas itu akan menjadi tinggi, sangat suhunya. tinggi. Ya gitu ya. Itu yang perlu dari teman-teman sahabat Berlin untuk memperhatikan itu gitu ya. Kelihatannya sepele tapi luar biasa nanti pengaruhnya ke belakang gitu ya. Jadi sobat Berlin itu kan ada beberapa tadi yang disebutkan Pak Gatot. Yang pertama itu suhu, terus yang kedua makanan, yang ketiga minuman. Jadi itu harus benar-benar dikoreksi banget untuk peternak, apalagi yang pemula ya Pak ya. Ya harus perhatiannya harus lebih lah sambil belajar ya, sambil mempelajari itu. Lihat ayam, sebenarnya ayam itu gimana sih ya, gitu. Jadi agar kedepannya itu pertumbuhan itu jadi lancar gitu. Nah untuk faktor keberhasilannya sendiri Pak, kan udah berapa hari itu 2 minggu ya Pak ya, 14 hari ya. Untuk kedepannya faktor keberhasilannya itu yang seperti apa Pak? Untuk peternak-peternak yang Bapak pernah tahu? Ya, yang nomor 1 itu tentunya kalau kita memelihara ayam itu adalah faktor biosecurity ya. Jadi pengamanan, sebenarnya biosecurity adalah pengamanan dari pengaruh agen-agen pembawa penyakit. Baik itu orang yang bekerja di situ atau kita sendiri misalnya manusianya, kemudian juga peralatan-peralatan, kemudian juga hewan-hewan yang bisa membawa penyakit seperti tikus, seperti tadi bilang Mas Franky tadi itu. Franky berbahaya. Ya, seperti itu adalah agen-agen pembawa penyakit dan gitu. ini adalah kunci-kunci biosecurity adalah kunci untuk keberhasilan itu. Karena dengan kita menerapkan biosecurity yang baik, maka harapannya bahwa ayam kita itu tidak terkena penyakit gitu ya. Jadi tetap nanti dia akan sehat dan tumbuh dengan baik begitu. Yang nomor 1 itu tentunya. Yang nomor 2 ya tadi masalah kenyamanan tata laksana pemeliharaan tadi kan. Gampang makan, gampang minum, dia suhunya mencukupi, stabil gitu. Nah ini kebetulan ada komentar nih Pak yang masuk dari DM di Instagram kita. Ini ada kok namanya Gatot Bramantyo. Namanya sama loh Pak. Ya ini alhamdulillah itu ya mungkin rezeki ini podo ya. Kebetulan ini Gatot Bramantyo di Papua Barat. Nah, ini ada pertanyaan.
Permisi Min, mau tanya, saya peternak pemula. Kalau ternak ayam kurang lebih 300 ekor, waktu brooding baiknya pakai pemanas jenis apa ya? Bantu jawab, terima kasih ya. Oh, ya baik. Gimana Pak Gatot? Mas yang namanya sama ya. Mas yang namanya. Iya. Oke. Rada aneh ini orang Papua namanya Gatot itu ya. Iya sih. Baik Mas Gatot. Jadi apa namanya? Kalau untuk masalah pemanas itu memang ada bermacam-macam jenis ya. Baik itu yang dari pakai seperti yang kita umumnya sering pakai itu adalah pemanas yang kita menggunakan gas. Nah, biasanya ada yang mereknya namanya nggak boleh nyebut merek kali ya. Jangan. Yang biasanya dia bisa memancarkan panas seperti kompor gas seperti yang nyala bagus gitu ya. Nah, itu. Kemudian juga bisa dia itu kadang seperti pemanas yang dari seperti bentuknya seperti apa ya? Tungku yang apa itu. Orang Jawa bilang dandang atau apa gitu ya, yang untuk nanak nasi yang besar itu pakai serutan kayu juga bisa. Serutan kayu Pak ya? Serutan kayu untuk pemanas itu bisa, untuk yang seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada secara khusus harus pakai yang mana, ya mau ayam 100, mau ayam 200, mau 1000, ya terserah mau model pemanas yang mana. Yang penting Mas Gatot bahwa ayam itu mendapatkan kehangatan yang cukup begitu ya, kehangatan yang cukup, jadi nggak sampai dia kedinginan gitu ya. Nah indikatornya ya gampang dilihat aja, pokoknya yang penting ayam sudah bergerak-gerak, kemudian sudah menyebar dengan baik, sudah makan, sudah minum, nah itu artinya bahwa itu sudah mencukupi untuk kebutuhan suhunya untuk dia. Jadi tidak ada yang secara khusus kalau 300 harus pakai gas, yang ini pakai minyak tanah, yang ini pakai serutan kayu atau apa, enggak. Yang penting suhunya, yang penting stabil suhunya Pak ya, stabil dan ketika ayam sebelum datang itu sudah dinyalakan sehingga ketika ayam datang suhunya sudah normal, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin begitu. Oke, nah gitu Mas Gatot untuk tipsnya, semoga menjawab ya. Nah itu tadi jawaban dari Pak Gatot ya, semoga membantu untuk permasalahan dari Mas Gatot yang ada di Papua Barat. Ini ada lagi Pak Gatot. Oh iya ya. Ada lagi ini DM di Facebook dari Mbak Nur, Mas Nur Kolis. Kok Mbak di Jombang. Pertanyaannya, permisi mau tanya, DOC diberikan air minum gula itu kapan ya? Om, kok Om kan mas-masian. Ya. Wah, mungkin Omnya saya kali ya gitu. Iya kayaknya. Oke Pak Gatot. Ya, baik. Bisa di Mbak Nur Kolis apa? Mas Nur Kolis ternyata. Mbak Nur. Iya, saya kira tadi juga Mbak. Ternyata ya. Mas. Ya, Mas Nur Kolis di Jombang ya, di tadi Jombang. kalau nggak salah ya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya melalui DM ya tadi. DM Facebook. Gitu ya. Ya. Oh, kok DM itu? Direct message. ya di Japri. Iya, ya. Japri. Baik, jadi begini untuk Mas Nur Kolis ya. Jadi tidak ada sebetulnya acuan khusus untuk pemberian air gula itu ya. Boleh diberikan karena dia bukan obat kan. Jadi fungsinya itu kan hanya untuk membantu menambah energi aja buat si ayam. Ya bisa diberikan dari sejak awal DOC datang sampai mungkin usia 5 hari atau boleh silakan aja, dan itu sekitar 5% aja kadarnya ya. Sedikit berarti Pak? Sedikit. Jadi 5% itu berarti kira-kira 50 gram per 1000 cc. 1000 cc. Nah, per liternya sekitar 50 gram begitu ya kira-kira. Jadi nggak usah terlalu pekat ya. Nggak usah terlalu encer-encer gitu ya, sekitar 5% aja 5% kadarnya, sekitar segitu. Jadi ini memang tidak ada keharusan karena dia bukan obat, tapi kalau misalnya dia obat seperti katakanlah antibiotik atau apa, memang ada waktunya, harus minimal misalnya 5 hari atau apa gitu ya. Tapi untuk air gula bebas sih. Jadi mulai awal ayam datang biasanya ada kebiasaan peternak itu bisa dikasih begitu. Tapi sebetulnya nggak dikasih itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kadang-kadang kita itu kan pengaruh ini ya, apa namanya,
sudah kadung, udah biasa. Sudah Jadi biasa. lek enggak dilakukan itu rasanya Oh, iya. kayak Kurang afdol. Ya, kurang begitulah. Jadi bebas-bebas saja waktunya untuk Mas Nurkolis ya, atau Pak Nurkolis Mas barangkali. Nurkolis di Jombang. Ya di Jombang ya, mungkin tak panggil Mas saja biar awet muda. Weh. Ya, gitu. Jadi Ya, buat Mas seperti itu. Nurkolis itu tadi kan dari jawaban Pak Gatot. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak juga karena itu vitamin atau energi yang diberikan pada DOC. Nah, sekian dulu kita ucapkan terima kasih sama Pak Gatot. Terima kasih Pak Gatot Ya, sudah mengisi makasih, tayangan demikian. program, Ya. tayangan konsultasi dari Berlin Farm. Tidak lupa saya ingatkan terus kepada Sobat Berlin ya. Ayo sharing bareng. Tulis di kolom komentar, DM, bisa di Instagram kita, Facebook, atau langsung di kolom komentar di YouTube kita. Terus jangan lupa subscribe, follow, dan like. Terima kasih Pak Gatot sekali lagi. Sampai Ya, jumpa di terima episode kasih, berikutnya ya. Mas Tian, terima kasih Dadah, Sobat Berlin. Sobat Berlin. Sampai jumpa. Nanti saya tunggu untuk DM yang selanjutnya begitu ya. Terima begitu. kasih sampai jumpa.